semuanya, apa kabar? Anak-anak yang sehat? Udah lama nih saya nggak bikin video lagi yang monolog seperti ini. Mudah-mudahan ada yang menantikannya ya. Selamat berpuasa untuk mami semua yang menjalankan. Semoga ibadah puasa kita semuanya lancar ya. Nah, kali ini setelah sekian lama tidak hadir lagi di YouTube ini, saya ingin membahas tentang sebuah tema tentang toilet training. Pasti ibu-ibu semua setuju bahwa toilet training adalah salah satu proses yang paling stressful bagi kita sebagai ibu-ibu ya. Mungkin hampir semuanya setuju. Kemudian di tips kali ini, di video kali ini saya akan share satu aja tips yang pasti akan bisa membuat anak-anak mami semuanya bisa toilet training dalam waktu seminggu aja. Nah, tonton terus videonya ya. Jadi jangan lupa like kalau mami suka videonya, dislike juga kalau nggak suka nggak apa-apa, share jika dirasa bermanfaat, dan tekan tombol subscribe untuk mendukung kita membuat video seperti ini lagi. Nah, apa itu tipsnya nanti akan saya share di akhir video ini. Nah, di video kali ini mungkin saya akan bagi ya dalam 3 part. Yang pertama adalah part tentang persiapan untuk toilet training. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan toilet training. Dan yang terakhir adalah tahap evaluasi toilet training. Nah, dimulai dari yang pertama dulu untuk persiapannya. Untuk persiapan saya sudah pertama adalah yang paling utama sounding. Sounding itu penting banget untuk anak saya. Jadi saya udah sounding nih sebulan sebelumnya, kapan nih kita akan sepakati untuk mereka mulai lepas dari pampers dan harus belajar untuk ke toilet sendiri gitu. Jadi saya sebelum tanggal itu saya masih membiarkan mereka untuk menggunakan pampers seperti biasa. Cuman sudah mulai di sounding aja dulu. Ini sudah besar ya, adik sudah besar. Nanti per tanggal ini saya kasih lihat mereka kalender. Ini ya, sekarang kita tanggalnya di sini. Nanti kalau udah di tanggal ini, Ade udah nggak boleh pakai pampers lagi. Ade pakainya celana dalam. Itu yang pertama yang saya lakukan adalah sounding. Setelah sounding, waktu itu saya juga belikan anak-anak itu buku tentang toilet training, yaitu buku dari Sakina Publishing yang Pangeran Kamil Belajar ke Toilet. Jadi dia kayak ada 2 versi gitu. Ada versi perempuan dan juga versi laki-lakinya. Karena anak saya laki-laki ya, saya belikan yang versi si Pangeran Kamil. Dan itu dibacakan ke anak. Kalau bisa sesering mungkin kita ajak baca buku itu. Kita tunjukkan ke mereka bahwa ini si Pangeran Kamilnya udah bisa ke toilet. Terus kalau mau ke toilet itu seperti ini adabnya. Dan menurut saya setelah research beberapa buku tentang toilet training, bukunya Sakina ini cukup emang bagus ya. Dia udah disertai dengan doa-doa untuk masuk dan keluar toilet. Kemudian bagaimana adab di toilet, adab menggunakan air dan segala macamnya itu udah lengkap di situ. Jadi buku ini salah satu yang menolong juga gitu. Bahkan ketika udah berhasil itu anak saya bilang, "Mah, adek udah kamil nih," gitu. Dia bilangnya gitu. Nah, selanjutnya selain buku adalah yang paling penting juga adalah celana dalam. Nah, ini kita bisa beli celana dalam yang mungkin memang bahannya nyaman untuk anak. Kemudian juga ya karena kita baru mengenalkan ya, mereka akan transisi nih dari pospak atau pampers sekali pakai ke celana dalam. Jadi waktu itu saya memang belikan yang memang agak oke lah gitu, bahannya yang adem, yang nyaman untuk anak, dan belinya dalam jumlah yang kalau menurut saya cukup banyak gitu. Waktu itu belinya 2 lusin untuk mereka. Nah, bahkan sebenarnya waktu awal-awal toilet training pun 2 lusin itu sebenarnya nggak cukup gitu ya, tapi sekarang sih udah cukup lah 2 lusin. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat adalah membeli perlak untuk kasur. Salah satu yang bikin emosi adalah ketika anak kompol di kasur jadi basah, harus jemur segala macam. Apalagi untuk ibu-ibu yang kerja ya, mungkin gak sempet tuh, harus jemur segala macam, angkat keluar, taunya hujan. Pokoknya pusing banget tuh kalau udah ngompol di kasur ya kan. Nah, saya belinya itu perlak yang seperti ini, nanti akan ditunjukkan videonya. Jadi perlak yang untuk seukuran kasur gitu, kalau nggak salah namanya perlak Renata gitu ya. Nanti mami bisa cari aja di Shopee. Saya tunjukin aja nih, di Shopee ada. Jadi saya belinya di Shopee. Kalau menurut saya pribadi, ini perlaknya bagus. Dia pasti pakai itu dia nggak terlalu tebal. Jadi kita nggak kayak ngerasa ada di atas perlak gitu loh. Jadi bahannya itu lembut. Kemudian nahan airnya oke banget. Kemudian kalau saya sih masaknya di bawah
spray gitu. Jadi kalau anaknya ngompol, spraynya tetap basah. Tapi itu bisa pilihan mami untuk naruhnya di atas gitu, boleh-boleh aja. Tapi kalau saya milihnya di bawah sekalian aja yang lebar biar nggak kegeser-geser gitu. Oh ya, mungkin waktu itu saya agak kurang juga belinya ya. Waktu itu belinya yang 2 meter, harusnya yang 3 meter gitu. Jadi kayak bisa diselipin gitu di bawah kasur, jadi dia nggak geser. Tapi menurut saya dengan perlak segitu aja tuh udah cukup banget untuk kita nggak stres karena kasur kita akan kena-kena sama ompolnya anak gitu. Itu adalah 4 hal persiapan penting saya dalam melakukan toilet training. Itu menurut saya adalah krusial banget dan tetap harus dilaksanakan gitu. Kalau menurut saya loh. Tapi kalau menurut mami ini sekedar tips aja gitu.